Sobat Bonsai, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai media tanam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tanah humus. Apa saja pembahasannya? Simak terus videonya sampai selesai. Ya, Sobat Bonsai, terima kasih yang masih menyaksikan video saya di Alunan Bonsai. Untuk Sobat Bonsai, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta tetap bersemangat dalam menekuni dunia bonsai. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai media tanam. Dan kali ini kita akan membahas tanah humus. Ya, sebelum masuk pembahasannya seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen ataupun share video ini, karena subscribe dan like dari kalian sangat bermanfaat untuk saya terus memberikan informasi serta sharing mengenai hobi bonsai ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa sih itu tanah humus. Ya, tanah humus merupakan tanah yang sangat baik tentunya untuk media tanam pada tanaman hias ataupun bonsai kita. Tanah humus biasanya ini sering dijumpai biasanya di bawah pohon bambu ataupun di bawah pohon pisang. Tanah humus sendiri memiliki beberapa kandungan nutrisi yang baik tentunya, karena dia sudah diproses oleh alam itu sendiri. Jadi biasanya dari sampah-sampah daun kering yang jatuh di tanah ataupun sisa-sisa kayu dan ranting yang sudah terurai, dia menjadikannya tanah yang sangat baik karena memiliki nutrisi yang banyak sekali di dalamnya. Jadi apa saja nutrisinya? Nutrisi yang terkandung di tanah humus ini antara lain itu seperti fenol, lalu alifaktik, asam karboksilat, magnesium, kalsium, nitrogen, serta kaya akan unsur haranya. Jadi mengapa tanah humus ini terbilang cukup baik untuk campuran media tanam kita? Kenapa sangat baik? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu seperti sistem kompos yang ini bedanya sudah diseleksi oleh alam itu sendiri. Jadi kita sudah dapat secara instan dari alam, tinggal kita ambil, mungkin kita sedikit saring untuk pengaplikasian di media tanam kita. Jadi tanah humus ini apa sih keunggulannya? Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak sekali nutrisi yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk kalian semua yang tinggal di pedesaan ataupun yang jauh dari perkotaan ya, khususnya yang masih banyak kebun, tanah humus ini mudah sekali ditemukan jika di lingkungan kalian itu terdapat kebun yang memiliki pohon bambu ataupun pohon pisang. Tanah humus ini juga sangat baik ya untuk proses pertumbuhan akar, karena vitamin-vitamin dan nutrisi yang terkandung di dalamnya yang sudah saya sebutkan tadi cukup banyak. Dan juga dia memiliki unsur hara yang sudah dia hasilkan dari proses alam itu sendiri. Jadi unsur hara itu adalah memang salah satu unsur yang paling baik untuk proses tumbuh kembang tanaman bonsai kita. Lalu selanjutnya dia juga cukup memiliki daya serap yang tinggi, juga dia dapat mencegah reaksi perubahan asam. Nah, kita tidak tahu kondisi media tanam kita yang sudah kita olah sedemikian rupa memiliki tingkat keasaman yang
seperti apa, apakah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dan si tanah humus ini dia mampu mengatur untuk menyesuaikan pH pada tanaman kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk keunggulan ataupun kelebihan dari unsur hara. Namun unsur hara pun memiliki beberapa kelemahan tentunya. Jadi salah satu kelemahannya untuk kita yang tinggal di daerah perkotaan pastinya sangat sulit ya, karena kebun-kebun di daerah perkotaan itu terbilang jarang. Yang banyak mungkin daerah perumahan baru ya, yang baru dibangun, sudah jarang sekali menemukan kebun. Tentunya tanah humus ini sulit untuk kita temukan ataupun kita dapatkan secara gratis. Dan juga karena tanah humus ini berasal dari alam langsung, dia itu sangat sangat gampang terkena jamur. Karena seperti kita tahu di alam liar pun jamur banyak tumbuh dari dalam tanah. Memang karena kesuburannya yang sangat baik mengakibatkan pertumbuhan jamur-jamur pun cukup baik. Makanya perlu untuk sering-sering mengontrol tanaman kita, terlebih ketika kita menggunakan tanah humus sebagai media tanam kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pembahasan mengenai tanah humus ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video di Alunan Bonsai. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.